Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat kalian dimanapun berada. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita mau duduk manis dengar firman-Nya. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan untuk kita hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Paling belakang bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ku harus makin berkurang, memiliki kerendahan hati, disembah ku di tempat paling belakang. Amin, amin. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin berkurang, hamba Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Amin. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang. Yes, amen. Saudara mau datang kepada Tuhan sekarang? Mari kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan dan kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur Bapa kami naikkan bagimu Tuhan. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu yang hidup Bapa. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu, turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan hari ini di dalam Lukas, saya ambil dari Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50. Di situ berbicara tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Loh Bu, perempuan berdosa kok boleh mengurapi? Firman kok, ya boleh aja. Apakah Tuhan datang untuk orang-orang yang sehat, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak rusak? Enggak. Tuhan datang untuk orang yang rusak, orang yang berdosa. Maka dari itu apapun masa lalumu, janganlah engkau tertipu oleh iblis.
Tuhan sangat sayang. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Sejelek apapun di hadapan manusia, Tuhan selalu memberikan pengampunan kalau hari ini ada pertobatan. Amin. Tetapi kalau masa lalu sudah kelam, sampai hari ini nggak ada pertobatan, diberitahukan firman mengabaikan, selesai sudah. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Saya tidak baca seluruhnya, saya mengambil pada ayat-ayat pokok saja ya. Di sini saya pertama kali di ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Orang Farisi mengundang Yesus datang di rumahnya. Dan Yesus datang memenuhi undangan orang Farisi itu. Lalu duduk makan karena diundang. Kalau diundang itu pasti diajak makan. Pernahkah saudara diundang diajak bertengkar? Gak ada ya. Semua yang diundang pasti diajak makan, diajak ngopi gitu ya, diajak ngeteh mungkin gitu. Terus diajak ngobrol sambil pijit-pijitan gitu. Tapi sesama wanita. Ada komanya itu ya. Ketika kita diundang, saya tidak ngomongkan pijit, saya ngomongkan makan. Ketika kita diundang, kita pasti itu diajak makan, diajak minum, ngeteh, ngopi gitu ya. Dan berbincang-bincang, share, saling tukar pendapat, mungkin seperti itu, atau menceritakan atau membuat satu kesaksian. Kalau orang Kristen biasanya pakai nama kesaksian. Kesaksian itu adalah sharing gitu ya, saling sharing, bukan serong. Sharing ya, kita saling sharing gitu. Apa sih, bagaimana pekerjaan atau dan yang lain sebagainya, anak muda yang apa gitu ya, banyak hal yang dibicarakan. Nah, di ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tahulah saudara, orang-orang zaman dulu kalau mengatakan orang berdosa itu orang apa? Ya, pasti mengerti ya semuanya ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan ini datang membawa minyak wangi yang mahal sekali harganya. Dan apa yang terjadi? Begitu dia tahu Yesus diundang di rumah orang Farisi itu, dia pun ikut datang, tetapi membawa wangi-wangian, bau-bauan yang harum. Tidak lagi membawa yang basi, membawa yang busuk, bau-bauan busuk, tetapi bau-bauan yang wangi. Karena wanita ini merasa bahwa dirinya itu bau yang busuk. Jadi dia membawa buli-buli pualam yang berisi minyak mahal, minyak yang wangi sekali dia bawa. Bisa memperhatikan ini apa yang saya katakan? Dia merasa tidak berguna sama sekali. Dia wanita dursila gitu ya. Dia wanita yang sangat najis. Dia wanita yang baunya itu ampun sudah gitu, baunya nggak nyaman sekali, nggak enak sama sekali. Tetapi dia menyadari akan hal itu, dia mengintrospeksi dirinya. Ketika aku berjumpa dengan Yesus, aku harus membawa yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga dia mengambil pualam yang berisi minyak wangi itu. Untuk apa minyak itu? Perhatikan baik-baik. Sambil menangis, perempuan itu pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya. Loh, kok kaki Yesus dibasahi dengan air matanya? Berarti dia bersimpu dan dia menangis. Dia tidak menangisi mencium wajah Yesus, tetapi dia bersujud untuk kepada kaki Yesus. Dia di kaki Yesus, dia merendahkan hati, dia sadar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa lalumu kelam hari ini datang kepada Yesus dan introspeksi dirimu. Maka Tuhan yang mengasihi engkau, dia akan datang dan mengampuni engkau. Amin. Nah, kita lanjut ya. Lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, saya bayangin rambutnya itu panjang sekali gitu ya, lebih panjang dari rambut saya kira-kira. Rambut saya aja bisa kok untuk menyeka kaki Yesus gitu ya, apalagi rambutnya perempuan pasti panjang.
Nah, dengan air matanya, air mata berbicara sentuhan hati. Saudara tidak akan bisa menangis kalau tidak disentuh hatinya. Ketika saudara berdoa dan saudara perindu, pengen untuk nangis, itu jangan ditahan. Itu hati saudara sedang tersentuh oleh Roh Kudus. Ketika hati saudara disentuh oleh Roh Kudus, lepaskan. Engkau akan memperoleh satu kelegaan yang luar biasa. Nih, hati saya mulai tersentuh ini ya, dengan membaca firman Tuhan ini. Ini bukan nangis yang saya buat-buat. Sampai sering loh orang-orang itu kalau yang sudah deket sama saya, kalau saya udah nangis gitu, biasa Tante Ida ini mesti nangisan kok. Bukan tak buat-buat, tetapi ya memang tersentuh hatinya dengan Roh Kudus, dengan pelayanan bersama-sama, dan Tuhan hadir gitu. Dan Tuhan akan mengatakan sesuatu kepada saudara, dan Tuhan menunjukkan sesuatu kepada saya yang harus saya sampaikan kepada saudara. Betapa Tuhan itu mencintai dan mengasihi saudara. Nah, dari sana saya melihat wajahnya Yesus, saya mendengar perkataannya gitu aja tuh sudah tersentuh hati saya. Dan itu yang membuat saya nangis gitu, bukan apa-apa gitu. Nah, selanjutnya ke firman Tuhan. Kemudian ia mencium kakinya, bukan cuma diseka dengan rambutnya, tetapi dia juga dicium oleh perempuan ini. Yang dicium bukan wajahnya, tetapi kakinya. Kakinya Yesus. Kalau zaman pandemi seperti ini, loh, nanti nggak kena corona itu, gitu ya. Ya, ini cuma intermezzo ya Bapak Ibu ya. Dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Habis dibersihkan dengan air matanya karena sentuhan hatinya, diseka dengan rambutnya. Bapak Ibu tahu rambut ini adalah kekuatan. Ingat ceritanya Samson? Letak kekuatan Samson itu ada di rambutnya. Dia ketipu karena cintanya kepada Delila. Akhirnya Delila mencukur rambutnya, memotong rambutnya sehingga kelemahannya tidak ada. Jadi kekuatan utama itu adalah rambut. Maka dari itu rambut itu dikatakan mahkota. Hati-hati kalau mau cukur rambutnya, cari salon yang pinter gitu ya. Supaya apa? Oh, modelku ini aku cocok dipotong seperti ini. Kita nggak berbicara pemangkasan rambut, kita berbicara firman Tuhan. Haleluya. Nah, di sini di ayat 38 ini aja aduh sesuatu yang sangat luar biasa loh. Dalam pengupasan satu ayat di ayat 38 ini. Sambil menangis perempuan itu pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya. Ciuman adalah tanda kasih. Berarti dia mengasihi Yesus itu apa adanya. Dengan segala kerendahan hatinya, dia tersungkur dan mencium dengan hati yang penuh cinta. Bisakah saudara mencintai Yesus yang kita agungkan, yang kita eluk-elukkan dengan segenap hatimu? Dalam keadaan apapun kau bisa mengasihi Bapa, mengasihi Yesus yang memberikan kehidupan buat kita. Itu yang menjadi pertanyaannya. Mari saya ajak, kasihilah Bapa yang kita sembah dengan hati yang tulus, dengan hati yang tanpa ada kepalsuan, bukan dengan intrik-intrik iblis yang mengikuti engkau seperti Yudas. Tetapi mari kita kasih dan kita cintai dia tanpa ada motivasi apapun. Amin. Jangan kalau butuh Yesus baru berdoa, baru mencari Tuhan, baru datang pada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tapi kalau sudah selesai masalahnya, dadah, haleluya, haleluya. Nah itu jangan seperti itu. Tapi kita tetap mencari wajah Tuhan kapanpun, dimanapun. Amin. Ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, orang Farisi itu berkata dalam hatinya, nah berbicara di hati lagi ini, jika Yesus ini nabi, nah ayo, jika Yesus ini nabi, tentu Yesus ini tahu
Siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah Yesus itu? Orang Farisi dalam hatinya mikir, loh bener apa enggak? Hati-hati kalau kita melihat suatu pelayanan dan pelayanan itu benar-benar membawa satu mukjizat dan tidak keluar dari konsep firman Tuhan, tolong jangan sekali-kali untuk dihakimi ya. Karena penghakiman itu bukan hak kita tetapi penghakiman itu hak Tuhan. Amin. Lanjut. Tentu Yesus tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tahu nggak kira-kira Yesus bahwa perempuan ini orang yang berdosa? Tahu dong. Nggak ada rahasia kok di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati saudara, tahu. Mengerti. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ini perumpamaannya. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, lingkari ya di ayat 43 ini. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Karena apa? Orang kalau dengan mengasihi yang sedikit, dia akan mendapatkan kasih yang sedikit. Kalau orang itu memberikan kasih yang banyak, dia juga akan mendapatkan kasih yang banyak. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Berarti kakinya Yesus itu kering ya, panas. Tapi Simon tidak memperhatikan itu. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ini sesuatu kehormatan yang luar biasa karena kasihnya dan cintanya. Dia tidak melihat apa-apa, begitu dia lihat mungkin kaki Yesus berdebu atau apa, dia kasih dengan air matanya dan dia menyekanya lalu diurapi dengan minyak wangi. Jadi tidak ada kotoran sedikit pun. Dengan kekuatannya dia menyeka dengan rambut ini. Tadi saya katakan kan, dengan rambut-rambut itu berbicara kekuatan. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Tanda bukti cinta, tanda bukti kasih. Orang cinta itu harus ada pengorbanan. Masih ingatkah engkau hai anak-anak muda, pasti sampai hari ini masih banyak yang bercinta. Pengorbananmu adakah untuk pacarmu? Pasti. Pasti. Uang jajan disisihkan, apalagi nanti kalau mau Valentine ya, waduh, untuk beli coklat, beli bunga dan yang lain sebagainya. Di hari ulang tahun dipilihkan kado yang terbaik, yang terindah, yang terbagus. Kalau pacarmu lagi kedinginan, hujannya lebat, padahal sama-sama dinginnya, pasti jaketnya dibuka, ditutupkan. Wow, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ini mengingat yuk masa muda kita dulu bagaimana gitu ya. Pengorbanan yang begitu banyak, sama apa yang dilakukan perempuan ini kepada Yesus. Sama yang mau saya katakan kepada saudara. Kalau saudara mengasihi Bapa, saudara mencintai Bapa, ada pengorbanan yang kau berikan kepadanya. Mungkin korban waktumu, mungkin korban salah paham dengan keluargamu karena engkau pergi untuk pelayanan. Mungkin banyak omongan-omongan, gunjingan-gunjingan dan yang lain sebagainya. Ada pengorbanan, tetapi ketika kamu memberikan hatimu dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, mungkin uangmu juga untuk menjadi pengorbanan. Tetapi kalau dengan hati yang tulus, Tuhan akan kembalikan dan Tuhan akan sediakan semuanya itu. Yang duka cita menjadi sukacita, yang salah paham menjadi positif. Amin. Yang mengorbankan perasaannya tidak berguna lagi karena sudah diganti dengan sukacita.
yang mengorbankan keuangannya untuk pelayanan, percayalah Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang kau butuhkan Tuhan selalu sediakan. Haleluya. Wah, Tuhan kita itu dahsyat banget ya. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ayat 45, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Minyak biasanya ditaruh di rambut gitu ya, tetapi yang diminyai oleh wanita ini adalah kakinya, kaki Yesus yang dia minyai. Pengorbanan yang begitu besar, baunya itu wow, sampai radius 500 meter baunya minyak ini kesana sini gitu ya. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Maukah saudara berbuat kasih? Maukah saudara menabur benih-benih kasih ini? Ketika saudara mau menabur benih kasih yang harus ada pengorbanannya, percayalah saat dan waktunya engkau akan menuai banyak, engkau akan menuai besar sekali. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih, karena dia tidak bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Gampang, luar biasa, hanya melakukan tanpa ada tendensi lain-lain. Tetapi dia melakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan itu. Yesus disebut Nabi, oke. Yesus disebut anak Allah, oke. Yesus disebut Tuhan pun oke. Yesus itu disebut Mesias juga, terserah engkau sendiri yang mengatakan siapakah aku. Amin. Jelas ya di sini ya. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ada damai, ada sejahtera, dan perempuan ini sudah diampuni dosanya, dan dia sudah mendapatkan keselamatan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara pun akan mengalami hal yang sama. Ketika dosamu semerah kermisi, Tuhan akan ubahkan menjadi putih bagaikan salju. Haleluya. Tuhan tidak akan perhitungkan, karena semua dosamu telah dilemparkan ke dalam tubir laut yang sangat dalam, dan Tuhan tidak mengingat-ingatnya kembali. Haleluya. Betapa luar biasanya saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa cinta kasih Bapa, pengorbanan di atas kayu salib tidak sia-sia buat engkau dan aku. Milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang percaya dengan sungguh-sungguh, maka semuanya akan engkau terima dalam sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang Kau bentangkan bagi kami. Kami mau Tuhan terus belajar untuk merendahkan hati dan mengakui setiap dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah penjunan kami, yang membentuk kami sebagai tanah liat ini Bapa, yang mengatur hidup kami Tuhan. Dan yang memberikan roh pengampunan kepada kami Bapa melalui penyaliban-Mu di kayu salib, di bukit Golgota itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikanlah kami hamba-Mu yang setia. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat Tuhan. Dan yang saling mengasihi tanpa kami melihat siapa dia, dari mana dia, dan bagaimana dia Bapa. Tetapi kami mau mengikuti apa yang sudah Kau lakukan bagi kami sebagai orang yang berdosa ini Bapa. Kau telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa, karena berkat-Mu Tuhan tercurah bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub selalu Kau alirkan di dalam kehidupan mereka, karena kami disebut anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris dari Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan Daud itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin Tuhan, amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa.